Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri. Anggotanya Afina Zahida, 2 Anis Marfuah, 3 Eka Susilowati. Pokok pembahasannya sebagai berikut. 1. Wajib pajak luar negeri. A. Pengertian Pasal 2 Ayat 4 UU PPH memberikan batasan tentang siapa WPLN. Sehubungan dengan orang pribadi yang menjadi WPLN adalah mereka yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dan tidak berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sementara itu, badan dapat dikategorikan sebagai WPLN apabila tidak didirikan di tempatnya adalah didirikan sesuai dengan atau tunduk hukum Indonesia. Tidak bertempat kedudukan di Indonesia. B. Kewajiban pajak. Berbeda dengan WPDN yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pertalian subjektif atau personal yang dapat bersifat formal atau ekonomis. WPLN pertalian subjektif atau personal yang bersifat formal maupun ekonomis. WPLN dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pertalian ekonomis. Pertalian tersebut dapat dalam bentuk 1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, atau menerima penghasilan dari sumber di Indonesia. 2. Wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Memenuhi ketentuan bentuk usaha tetap. A. Bentuk usaha tetap fasilitas fisik. BUT kelompok ini ditengarai dengan adanya fasilitas fisik atau aset yang merupakan tempat untuk menjalankan sebagian atau seluruh usaha atau melakukan kegiatan perusahaan WPLN di Indonesia. BUT demikian sering disebut aset tipe BUT. C. Bentuk usaha tetap aktivitas. Secara teoritis, Sekar 1991 menyatakan bahwa keberadaan BUT yang dikaitkan dengan aktivitas merupakan dimit atau fiksi. BUT karena dari istilah aktivitas tidak nampak adanya fixed place of business, tempat atau pangkalan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan secara permanen. Bentuk usaha tetap keagenan. BUT dapat eksis karena relasi bisnis yang berupa keagenan. Dengan hubungan keagenan, pengusaha WPLN dapat memperoleh penghasilan usaha dari Indonesia tanpa harus memanfaatkan tempat usaha tetap atau punya aktivitas sendiri. BUT keagenan disebut agensi tipe BUT. E. Bentuk usaha tetap perusahaan asuransi. Penentuan apakah perusahaan asuransi WPLN mempunyai BUT di Indonesia tidak hanya dengan berdasarkan tempat usaha atau keagenan, tetapi dapat juga karena penerimaan premi atau penutupan risiko di Indonesia melalui pegawai atau agennya. F. Perdagangan dengan metode elektronis. Electronic commerce. Fasilitas komputer dengan website dan internet menyebabkan pemanfaatan metode elektronis ini secara global yang dapat berupa penjualan produk fisik atau digital, pemberian jasa atau pemberian hak atas suatu produk atau hak kepada pihak lain. 9G. Lokasi usaha dan kegiatan di Indonesia. Secara eksplisit, dalam UU PPH belum nampak ada ketentuan secara tegas yang mengatur kriteria apa yang menentukan bahwa usaha atau kegiatan dilakukan di Indonesia, selain ketentuan tentang BUT. Pasal 2 Ayat 5 UU PPH. Dalam kaitannya dengan berbagai tipe BUT, lokasi dari fasilitas, kegiatan lokasi proyek, atau keberadaan
domisili, atau tempat kedudukan. Agen dapat dirujuk sebagai fakta atau keadaan yang menunjukkan letak usaha atau kegiatan dilakukan. H. Penghasilan domestik dan luar negeri terkait dengan BUT. Dalam pasal 5 UU PPH disebutkan bahwa atribusi atau alokasi penghasilan kena pajak kepada BUT dapat didasarkan atas 1. Atribusi faktual pasal 5 ayat 1A, 2. Atribusi tarik paksa pasal 5 ayat 1B, dan 3. Atribusi atas kaitan efektif pasal 5 ayat 1C. I. Terminasi bentuk usaha tetap. Terminasi BUT dapat kerja karena pemekaran menjadi badan anak perusahaan, pengambil alihan atau penutupan usaha atau pembubaran likuidasi. Tiga, wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dengan Indonesia yang belum memenuhi ketentuan bentuk usaha tetap. A. Usaha dan kegiatan pada umumnya, penghasilan dari usaha yang dijalankan atau kegiatan yang dilakukan dengan di Indonesia yang belum mencapai tingkat ambang batas pemajakan BUT tidak dikenakan pajak oleh negara tersebut. Penghasilan tersebut seperti ekspor barang ke Indonesia dianggap diperoleh WPLN melalui transaksi bisnis dengan pelanggan di Indonesia dan diakui sebagai peredaran atau penghasilan WPLN dimaksud yang bersumber di negara domisili. B. Pemberian jasa. Pasal 2 ayat 5 UU PPH menentukan bahwa aktivitas pemberian jasa dapat menjadi BUT apabila berlangsung selama lebih dari 60 hari. Sebelum mencapai ambang batas 60 hari tersebut, aktivitas pemberian jasa WPLN di Indonesia belum layak dikenakan pajak, seperti kegiatan pemberian jasa oleh WPDN. C. Perusahaan asuransi. Penerimaan premi atau penutupan risiko di Indonesia oleh perusahaan asuransi WPLN pertama-tama dapat dikenakan pemajakan berbasis perkiraan penghasilan neto dengan sistem potongan pasal 26 ayat 2 berdasarkan ketentuan yang berlaku tergantung kepada sifat pertanggungannya. 4. Pengoperasian anak perusahaan. A. Anak perusahaan tidak dengan sendirinya merupakan bentuk usaha tetap. Berbeda dengan BUT, anak perusahaan merupakan entitas legal mandiri terpisah dari induk perusahaan, walaupun permodalannya dipenuhi dan atau transaksi usaha atau kegiatannya dikendalikan oleh induk perusahaan. B. Pemajakan anak perusahaan. Pada prinsipnya, UU PPH tidak menganut diskriminasi pemajakan antar badan hanya karena perbedaan status pemegang sahamnya apakah persero WPDN atau WPLN. Setiap badan walaupun sahamnya dimiliki oleh WPDN atau WPLN dikenakan pajak dengan ketentuan yang sama. D. Penghasilan luar negeri anak perusahaan. Anak perusahaan WPLN pada umumnya berstatus sebagai WPDN. Oleh karena itu, berbeda dengan BUT yang dikenakan pajak berbasis teritorial. Anak perusahaan WPLN dikenakan pajak berbasis global, sebagaimana yang berlaku di berbagai belahan dunia sebagai penganut prinsip arm's length profit. E. Terminasi anak perusahaan. Terminasi anak perusahaan dapat terjadi karena 1. Likuidasi, 2. Penggabungan, 3. Peleburan, dan 4. Pengambil alihan. Sedangkan terminasi kepemilikan saham mungkin tanpa mengganggu jalannya perusahaan pada anak perusahaan dapat terjadi karena pengalihan saham dimaksud. 5. Persekutuan di Indonesia dengan sekutu WPLN tanpa memperhatikan apakah sekutu atau anggota firma, manskap, atau kongsi adalah WPLN. UU PPH tetap menganut pendekatan transparansi dalam pemajakan atas penghasilan dari persekutuan, firma, manskap, atau kongsi. Pembagian laba setelah pajak kepada para sekutu atau anggota baik WPDN maupun WPLN bukan merupakan objek pajak. Masalah akan muncul apabila negara tempat sekutu WPDN bertempat tinggal menerapkan sistem transparansi dalam pemajakan atas penghasilan. 6. Wajib pajak luar negeri penerima penghasilan dari sumber di Indonesia. A. Penghasilan yang dipotong pajak berbasis bruto. Pasal 26 UU PPH menyebut beberapa kategori penghasilan yang diterima oleh
atau diperoleh WPLN selain BUT yang dikenakan pajak sebesar 20% per basis bruto. Penghasilan tersebut meliputi 1 dividen, 2 bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3 royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 4 imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, 5 hadiah dan penghargaan, dan 6 pensiun dan pembayaran berkala lainnya. B. Penghasilan yang dipotong pajak berbasis neto dengan pertimbangan pengurangan over taxation seperti dimaksud pada bahasan di atas. Pasal 26 ayat 2 UU PPH memberikan kemungkinan pemajakan berbasis neto atas beberapa kategori penghasilan yang diterima atau diperoleh BPLN selain BUT dari sumber Indonesia. 7. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak. A. Pembebasan subjektif. Selaras dengan kelaziman internasional, UU PPH juga menganut pembebasan subjektif. Pasal 3 UU PPH menentukan badan dan orang pribadi yang walaupun bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia dan memperoleh atau menerima penghasilan bukan merupakan subjek pajak. Dengan demikian, badan dan orang pribadi. B. Pembebasan objektif. Selain pembebasan subjektif terhadap WPLN, terdapat beberapa pembebasan objektif. Beberapa kategori penghasilan yang dibebaskan tersebut antara lain 1. Apabila WPLN berbentuk perusahaan modal ventura, maka bagian laba yang dibagikan perusahaan pasangan usaha tidak dikenakan pajak. Pasal 4 ayat 3 UU PPH. 2. Sebagai pendiri, apabila menjual saham perusahaan pasangan usaha dimaksud tidak dikenakan potongan pajak 0,5%. Aspek P3B. Apabila terdapat P3B antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan atau residensi WPLN yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia, P3B dimaksud akan membatasi hak pemajakan Indonesia berdasar ketentuan domestik. Pembatasan tersebut dapat berupa pengertian BUT yang lebih sempit dari BUT menurut UU PPH. Misalnya, time test atas konstruksi dan pemberian jasa, pembatasan hak pemajakan atas beberapa kategori penghasilan, alokasi pemajakan atas keuntungan kapital, keuntungan transport internasional hanya oleh negara domisili atau tempat kedudukan, pembatasan tarif pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti, serta laba setelah pajak dari BUT. Kalau ada pembatasan demikian, umumnya pemajakan atas penghasilan tersebut mengikuti ketentuan dalam P3B. 9. Prosedur pemungutan. A. Penetapan sendiri. BUT mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sedemikian rupa sehingga dapat menghitung sendiri pajak penghasilannya dan melaporkan perhitungan itu dalam SPT tahunan. BUT juga dapat diperiksa dan kemudian dievaluasi tentang kepatuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Apabila berdasarkan pemeriksaan tersebut dikeluarkan ketetapan pajak dan BUT merasa kurang setuju, keberatan dan selanjutnya banding dapat diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Pemotongan pada sumbernya. 1. Mekanisme pemotongan. Berdasarkan ketentuan pasal 26, si pembayar atau penyedia penghasilan merupakan pihak yang diwajibkan sebagai pemotong withholder. Sistem ini secara administratif adalah sangat efektif dan menarik bagi administrasi pajak. 2. WPLN menolak pemotongan. Sebagai pajak langsung, potongan pajak pada sumbernya dimaksudkan untuk ditanggung, dipikul oleh penerima penghasilan. Namun ada kalanya, penerima penghasilan WPLN kurang suka untuk berurusan dengan potongan pajak tersebut. Dalam berkelit dari unsur pemotongan, mereka dapat meminta kepada penyedia penghasilan untuk menanggung beban potongan pajak atau mereka membuat kontrak dengan syarat net basis. Dengan demikian, WPLN tersebut hanya menerima jumlah bersihnya saja tanpa perhitungan potongan pajak.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam memaparkan materi tersebut. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.